ada ada beberapa soal yang dia itu memang soal mati. Ya. Soal mati itu soal yang bagaimana? Jadi soal mati itu adalah soal yang dia itu eh, memang tidak untuk dikerjakan. Jadi kalau misalkan teman-teman mengerjakan, maka itu tidak akan ada ujungnya. Jadi memang dia disetel sebagai soal yang salah. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya peserta atau siswa yang mengikuti tes tersebut itu dia waktunya akan habis di soal itu. Ya. Jadi hati-hati. Kita tidak harus selalu memilih soal yang sulit ya. Jadi ini bedanya dengan UTBK. Kalau misalkan UTBK, kalau kita bisa dapat jackpot di soal yang sulit ini, maka bobot kita akan tinggi. Tapi kalau di UGM semuanya sama. Sehingga pilihlah soal yang paling mudah di antara soal-soal yang sulit atau di antara soal-soal yang ada. Oke, kita mulai saja ya untuk soal yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Nah, di situ ada soal nomor, bentar, saya share screen ya. Bolehkah saya dijadikan co-host? Mau share screen, Mbak? Kak Ayu mau share screen ya? Iya, iya, Ya, boleh. Coba dicoba sekarang. oke. Oke, Sip. sip, oke. Nah, kita mulai dari soal tahun 2019 ya. Di soal tahun 2019, di situ ada kita soal yang pertama itu adalah tadi. Nah, ini nomor 22 ya. Jadi ada soal nomor 22 tahun 2019, yaitu soalnya mengenai termodinamika. Oke. Termodinamika untuk teman-teman yang mungkin mengambil paket di sekolahnya, paket Saintek gitu ya. Karena mungkin ada yang mengambil paket medis. Kalau mengambil paket rumpunnya adalah medis, biasanya kita nggak akan dapat fisika. Ya, tapi kalau kita mengambil paket Saintek, nanti kita ada namanya pelajaran fisika. Nah, di paket Saintek atau di paket IPA untuk kelas 11, itu ada materi namanya materi adalah termodinamika. Nah, materi termodinamika ini sebenarnya dia adalah materi yang nyambung dari teori kinetik gas, sehingga membahasnya itu adalah mengenai gas-gas gitu ya. Nah, oke, sekarang coba kita tampilkan. Mungkin agak pecah ya. Oke. Sebuah silinder berpiston berisi gas ideal yang volumenya 2 meter kubik, tekanannya adalah 10 pangkat 5 Pascal dan suhunya adalah 300 Kelvin. Nah, di sini kita melihat bahwa satuan yang ditampilkan pada soal ini semuanya adalah satuan SI. Satuan SI itu berarti dia satuan yang sudah mengikuti satuan internasional, yaitu ada volume, ya. Jadi di situ dia ada volume. Volumenya adalah 2 meter kubik ya, 2 meter pangkat 3. 2 meter kubik. Kemudian di situ ada tekanan. Nah, tekanan itu adalah eh, P ya atau pressure ya. Jadi pressure tekanannya adalah 10 pangkat 5 Pascal. Jadi di situ ada volume, kemudian ada tekanan, kemudian ada suhu. Suhu itu adalah eh, T ya, suhu itu adalah T. T-nya adalah T besar. Nah, kenapa harus Kelvin? Karena memang
Suhu SI itu adalah Kelvin ya, Kelvin atau T. T-nya adalah berapa ini? T-nya adalah 300 Kelvin. Nah, ini adalah kondisi yang pertama. Kemudian silinder itu disentuhkan pada tendon kalor yang suhunya 900 Kelvin. Nah, berarti ini adalah T yang kedua ya. Nah, itu adalah T yang kedua. Jadi di sini dia suhunya menjadi T2. Kita pakai warna yang berbeda, berarti ini T2. T2 itu adalah 900 Kelvin. Gas menjalani ekspansi pada tekanan tetap. Oh, tekanannya tetap. Nah, berarti ini di sini dia P1 sama dengan P2 ya, atau tekanannya tetap. Berapakah volume gas ideal pada akhir proses ekspansi? Berarti ini volume 1, P1, T1, pertanyaannya adalah P2. Nah, gampang banget. Jadi, di dalam termodinamika kita punya beberapa kondisi. Nah, kondisinya itu yang pertama dia ada yang namanya isotermal ya. Jadi ada namanya isotermal. Kita tulis ya, isotermal. Kalau isotermal berarti suhunya tetap. Suhu tetap. Kemudian ada isobar. Nah, isobar itu berarti yang di soal ini, yaitu tekanannya tetap. Kemudian ada isoforik. Isoforik itu berarti volumenya tetap. Nah, berarti ini masuk yang mana? Karena di sini dikatakan bahwa menjalani ekspansi pada tekanan yang tetap, maka dia masuknya itu adalah ke dalam isobar. Isobar. Hmm, bentar. Bentar. Ini sih. Nah, isobar atau tekanan tetap. Nah, di sini tidak dikatakan adanya perubahan mol ya, sehingga untuk formula yang digunakan itu bisa menggunakan perkiraan, bukan perkiraan ya. Kita mengestimasi atau mendekati bahwa dia PV per T-nya itu selalu konstan ya. Jadi dia P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2. Hmm, itu benar. Nah, sehingga kalau misalkan kita masukkan ya, kita masukkan, maka di sini P1-nya adalah 10 pangkat 5. Tapi karena dia tetap, maka P1-nya dan P2 itu bisa dicoret seperti ini. Kemudian kita masukkan saja V-nya 2 per 300 sama dengan V2 per 900. Nah, apabila nanti suatu saat teman-teman menemukan bahwa T-nya itu masih dalam Celcius, berarti diubah dulu ke Kelvin. Caranya ditambah 273 ya. Jadi derajat Celcius menjadi Kelvin ya. Kalau Kelvin itu kan dia tidak menggunakan derajat. Jadi ditambah 273. Ingat di sini kalau kita coret, di sini 3 sehingga ketemu P2-nya adalah 6. Nah, sehingga di situ jawabannya adalah 6 ya, atau jawabannya adalah A. Oke, silakan jika ada pertanyaan.
Oke, tidak ada. Berarti kita lanjut ya. Hmm. Nomor 32, seorang pengamat bergerak dengan kecepatan. Nanti saya share ya ininya ya, Pak, PDF-nya. Seorang pengamat bergerak dengan kecepatan 0,6 C menyusur permukaan bumi. Bentar, tak geser dulu. Seorang pengamat bergerak dengan kecepatan 0,6 C menyusur permukaan bumi dengan C adalah cepat rambat cahaya dalam ruang hampa. Pengamat itu melewati sebuah bangun di bumi yang terlihat olehnya sebagai sebuah lingkaran dengan jari-jarinya adalah 1 meter. Bangun geometris itu jika dilihat oleh orang yang diam di bumi berupa elips dengan setengah sumbu pendeknya menjadi berapa? Oke. Jadi kalau di materi kelas 12 ya itu kita mengenal salah satu materi yang judulnya adalah relativitas. Nah, materi ini dulu saat sekitar tahun 2016, sebelum tahun 2016 itu pernah hilang ya, hilang dalam arti tidak masuk ke dalam kurikulum sehingga ketika dia ada UGM dia juga nggak masuk. Tetapi setelah tahun 2016 itu materi itu kembali lagi ya, atau tepatnya setelah adanya UN yang 6 April itu. Gitu. Jadi kalau sebenarnya untuk materi relativitas ini sendiri itu cukup mudah. Cukup mudah itu artinya secara perhitungan dan secara teori itu tidak banyak. Tapi memang karena materi ini dikenalkan pada saat masuk ke kelas 12 semester 2, maka pecah konsentrasi kita itu atau pecah konsentrasi siswa karena adanya ujian praktek dan sebagainya sehingga mengakibatkan materi ini relatif apa namanya otomatis dia jarang tersentuh. Bahkan beberapa sekolah mungkin ya mungkin dari teman-teman semuanya ketika di sekolah ada juga yang nggak diajarin materi ini. Karena kalau di semester 2 kan kita bulan Februari udah ujian praktek dan sebagainya kayak skip-skip gitu aja jadi belajar sendiri. Oke. Jadi dari adanya relativitas itu terdapat dua klausul ya atau terdapat dua poin. Yang pertama itu adalah kerangka inersia itu akan berbeda ya. Jadi hukum-hukum fisika itu akan berlaku pada satu kerangka inersia yang sama. Misalkan saya di bumi dan teman saya misalkan di luar angkasa, maka hukum fisika yang berlaku di bumi belum tentu berlaku di ruang angkasa. Itu klausul yang pertama. Klausul yang kedua adalah semua hal yang ada di alam semesta ini adalah relatif kecuali kecepatan cahaya. Nah, jadi ketika sebuah benda, jadi kita ada dua peran ya, biasanya itu ada objek dan ada pengamat ya. Jadi ada benda dan ada pengamat. Bisa salah satunya yang bergerak ya. Jadi misalkan pengamatnya diam, bendanya bergerak ya dengan kecepatan yang sangat tinggi, maka itu akan menimbulkan ilusi. Ilusi ini akan mempengaruhi apa aja? Mempengaruhi panjangnya, mempengaruhi luasnya, kemudian dia akan mempengaruhi masanya dan juga akan mempengaruhi waktunya. Nah, sehingga dikatakan ketika kita pergi keluar angkasa itu berbeda ruang dan waktu, yaitu terjadi karena adanya relativitas gitu. Nah, berarti kalau di sini perubahan bentuk yang dia sebenarnya dia adalah lingkaran, kemudian dia berubah bentuk seolah-olah menjadi elips, berarti itu akibat dari relativitas panjangnya gitu. Oke, sekarang kita coba gambarkan ya. Jadi dia dari apa namanya? Dari lingkaran ya, dari lingkaran menjadi elips. Nah, menjadi elips duplicate. Nah, seperti ini ya. Jadi awalnya dia punya jari-jarinya itu adalah 1 meter. Jari-jarinya itu adalah 1 meter.
Jari-jarinya adalah 1 meter. Nah, jari-jari itu berarti setengah dari diameter ya. Jadi hingga ke dari tepi hingga ke mana ke bawah itu berarti 2 meter ya kan, jari-jarinya 1 meter. Nah, biar gampang ini berarti kasih garis yang lain. Nah, seperti ini. Jadi dia adalah 1 meter. Nah, di sini 1 meter. 1 meter. Nah, di sebelah sini juga 1 meter. 1 meter. Oke. Kemudian ternyata waktu ada seseorang berjalan dengan dia itu berapa itu? Nah, ini 0,6 C, 0,6 C. Nah, 0,6 C itu artinya V-nya ya, V. V, V itu adalah kecepatan. Kecepatannya 0,6 C ternyata bentuknya itu berubah seolah-olah seperti elip ya. Jadi hanya seolah-olah. Jadi ininya tetap 1 meter ya, ininya tetap 1 meter. Cuman dia yang garis mendatarnya itu dia jadi berubah seolah-olah dia lebih panjang ya, seolah-olah. Bentar nih. Nah, pertanyaan atau yang ditanyakan itu adalah panjang separohnya garis itu tuh berapa? Nah, misalkan kita namakan dia dengan A. Nah, ini A itu berapa? Oke. Nah, jadi kalau di dalam relativitas itu ada namanya faktor relativitas ya, atau faktor relativitas atau kita sebut dengan gamma, atau kita sebutnya sebagai dia adalah gamma. Bagaimanakah gamma itu dituliskan? Nah, gamma itu dituliskan dia dengan lambangnya seperti ini. Ini adalah gamma, gitu ya. Oke. Lalu bagaimanakah cara menghitung gamma? Gampang banget. Kita nggak harus pakai rumus ya kalau menghitung gamma karena itu akan panjang. Sehingga kita bisa menggunakan teori segitiga. Nah, coba kita pakai bentuknya itu adalah segitiga siku-siku. Nah, jadi pada segitiga siku-siku kita punya yang namanya X, kita punya Y, dan kita punya R. Nah, gamma itu ditemukan dari V-nya ya. Jadi kalau misalkan dia ketemu V-nya, maka gamanya itu udah pasti akan ketemu. Jadi kalau misalkan V ya, V itu adalah X per R ya, maka gamma itu adalah R per Y. Jadi kalau V itu adalah X per R, maka gamma itu adalah X per Y. Oke, sekarang ada V-nya adalah 0,6 C. V 0,6. Atau bisa kalian tulis 6/10. Nah, kalau misalkan mau yang pakai lebih sederhana boleh. Yang lebih sederhana 3/5. Itu juga boleh ya. Oke, sekarang kita coba mana tadi. Jadi kita masukkan ya. Kita masukkan di sini berarti 6/1. Oh, berarti X-nya adalah 6, R-nya adalah 10. X-nya 6, R-nya 10. Oke, menurut Tripitagoras,
maka Y-nya itu adalah 8. Nah, sehingga di sini sama dengan R-nya adalah 10/8. Atau bisa lebih disederhanakan lagi menjadi 5/4. Itulah gamma. Bagaimanakah cara mengecek itu nggak balik atau gimana? Cara ngeceknya adalah gamma itu dia selalu lebih dari satu. Jadi kalau misalkan siswa atau KS Ranger mendapatkan, kok gamanya 0, ya? Atau gamanya misalkan 4/5. Berarti ada potensi ini mungkin kebalik gitu. Nah, kalau sudah, berarti tinggal kita masukkan ya. Oke. Secara teori relativitas ya, ini saya next dulu ya, karena kertasnya nggak cukup. Secara teori relativitas, yang namanya A aksen itu akan lebih kecil daripada A mula-mula ya. Kalau di pembahasan saya tulisnya A dengan A0 ya. Jadi ini adalah akhir, ini adalah awal. Oke. Padahal kalau kita lihat dari gambarnya, dari dia lingkaran menjadi elips, berarti kan artinya eh, dia malah jadi lebih panjang ya. Nah, berarti yang awal itu siapa? Yang awal itu kita anggap sebagai elipsnya. Tidak apa, kita anggap sebagai elipsnya. Berarti ini adalah elipsnya. H. Ini adalah lingkaran ya, lingkaran. Nah, setelah itu kita masukkan ya rumusnya ya. Berarti dia adalah tadi ada gamma ya, ada gamma. Berarti A itu adalah A aksen dikalikan dengan gamma. A sama dengan A aksen kalikan gamma. Kenapa? Karena A-nya harus lebih besar dan gamanya lebih dari satu. Sekarang kita tinggal masukkan. A tadi yang elips ya. A aksen itu berarti ini yang jari-jari ya. A aksen ini sama dengan jari-jari. Berarti dia adalah satu. Salah kebalik. Berarti di sini adalah A. Di sini adalah satu dikali 5/4. 5/4 tuh kalau kita jadikan koma, jawabannya adalah 1,25. Gitu ya. Oke. Masih semangat ya, ada pertanyaan? Silahkan pakai voice saja, nggak apa pertanyaannya kalau mau tanya. Tidak ada, cukup jelas ya. Nah, jadi itu tadi adalah dengan menggunakan relativitas gitu. Oke, jika tidak ada pertanyaan, kita lanjut ya ke tahun depannya. Tahun depannya, kita lihat ya, di sini ada berapa soal. Di tahun 2021. Kenapa tahun 2020 tidak ada ya? Karena ada COVID ya, sehingga pada waktu itu tidak diadakan UMGM atau ujian mandiri. Oke, di tahun 2021 di sini ada dua soal, yaitu nomor 30, satu soal yang nomor 35 ya. Nah, ini namanya adalah soal hubungan sebab akibat. Jadi di dalam ujian mandiri pada waktu itu ya. Tapi kalau sekarang sepertinya udah pilihan ganda semua.
Itu ada tiga macam soal, yaitu soalnya adalah pilihan ganda, kemudian dia adalah hubungan sebab akibat, kemudian ada memilih pernyataan yang benar gitu. Tapi kalau sekarang sepertinya sudah seragam. Oke, nomor 35, sebuah satelit bergerak mengelilingi bumi dari jari orbit R dengan periode T. Jika satelit tersebut dipindahkan ke orbit R aksen sama dengan 2R, maka periode orbit sekarang menjadi 2 akar 2T. Sebab interaksi antara satelit dan bumi merupakan gaya sentripetal. Oke, jadi untuk nomor 35 ini sebenarnya dia ada dua bagian ya, yaitu pernyataan dan sebabnya. Kalau misalkan untuk pernyataannya, itu kita bisa hitung menggunakan hukum Kepler yang kedua. Nah, mungkin ada yang masih ingat di manakah kita menemukan hukum Kepler. Tentu saja kita akan menemukannya di materi dinamika partikel ya. Materi dinamika partikel itu kelas berapa? Ada yang dia sudah dicicil diajarkan di kelas 10, tapi ada juga yang baru diajarkan di kelas 11. Ini ya. Oke. Bagaimanakah hubungan hukum Kepler dengan jari-jari orbit dan juga periode? Nah, ini namanya jari-jari orbit, ini namanya adalah periode. Ini periode ya. Jadi ini R itu adalah jari, R itu adalah jari-jari. Jari-jari, jari-jari. Kayak ini aja deh, tak perlu saja ya. Jadi ya R jari-jari, kemudian T itu adalah periode orbit. Nah, periode orbit ini satuannya bebas ya. Jadi yang penting dari dua planet itu satuannya sama. Kalau misalkan dia apa namanya jam-jam semua, tahun-tahun semua gitu. Oke, jadi hubungannya adalah bahwa R R1 per R2 pangkat 3 itu sebanding dengan T1 per T2 kuadrat. Gampang banget ya. Ini adalah hukum Kepler yang ketiga. R1 per R2 pangkat 3 sama dengan T1 per T2 kuadrat. R1-nya bisa kita anggap sebagai R ya. R1 itu adalah R. Kemudian R2-nya di situ adalah 2R. Kemudian T1-nya kita anggap T. T2-nya kita cari. Nah, sebenarnya kita tuh ingin membuktikan. Membuktikan apa? Benar nggak dia T-nya itu jadi apa tadi? Menjadi 2 akar 2 gitu kan. Nah, sekarang coba kita buktikan ya, kita buktikan. Berarti dia ini adalah 1/2 kuadrat pangkat 3 ya kan. T-nya adalah T per T2 kuadrat. Oh, ini adalah penuh ya. Bentar. Bentar, turun ke atas. Nah, coba kita buktikan ya, kita masukkan. Berarti ini 1/8. Di sini adalah T per T2 kuadrat. Supaya kuadratnya hilang, berarti diapain? Kita akar. Nah, kita akar. Kan biar kuadratnya hilang. Nah, sehingga di sini menjadi 1/8 sama dengan T.
per T2. Kan kuadratnya sudah hilang. Berarti T2 adalah akar 8T. Akar 8 itu bagaimana ya cara ngakarnya? Sekarang kita lihat ya, di situ bentuknya dia dua. Benar nggak dia dua akar dua? Berarti kita tidak perlu mengubah akar 8 ini menjadi akar desimal. Nah, kita tidak perlu mengubah akar ini menjadi akar desimal. Jadi cukup kita ubah dia menjadi 4 kali 2. Sehingga dia empatnya kan bisa diakar ya menjadi 2 akar 2T. Nah, jadi untuk ini benar ya, ini benar, ini benar. Tapi di situ ada sebab interaksi antara satelit dan bumi merupakan gaya sentripetal. Ya benar, itu benar juga. Tetapi dia tidak ada kaitannya dengan pernyataan yang atas, gitu ya. Jadi ini benar-benar tidak berhubungan, ya. Benar-benar tidak berhubungan, gitu. Hei, gitu ya. Nah, lalu bagaimanakah kalau misalkan kita harus mengakarkan angka-angka yang dia jelek misalkan. Misal pilihan jawabannya koma misalkan. Bukan kalau ini kan akar-akar dia lebih enak. Nah, coba ya, saya kasih tips dan triks ya. Kalau misalkan kita punya akar 12, itu gampang banget. Dia adalah 4 kali 3. Sehingga dia adalah 2 akar 3. Karena nanti ketika kalian tes kan tidak boleh menggunakan kalkulator. Kemudian misalkan akar 24 misalkan. Oh, dia adalah 4 kali 6. Berarti bisalah 2 akar 6 gitu. Itu kalau misalkan dia bentuknya adalah dalam akar ya, bentuknya dalam akar. Nah, tetapi bagaimanakah kalau dia mintanya desimal? Kalau kita harus 2 akar 3 oke lah ya. Kalau akar 3 itu kan dia 1,7. Dan akar 2 itu adalah 1,4. Nanti teman-teman bisa ingat-ingat sendiri ini. Oh, berarti ini 2 kali 1,7. Berarti 3,4. Bisa lah ya. Tapi kalau misalkan dia akar 6 kayak gini gimana? Kan susah ya. Nah, karena dia susah, nah, coba kita sekarang cari akar 24 dengan cara yang lain. Nah, di sini kita punya akar 24. Di antara akar 24, kita fokus ke angka 24-nya. Nah, sebelum angka 24 dan sesudah angka 24, kita punya bilangan-bilangan yang bisa diakar, yaitu dia adalah misalkan 24 itu ya kurang lebih 4 koma lah ya. Berarti kan di sini dia ada akar 16 dan akar 25. Akar 16 itu adalah 4. Akar 16 adalah 4. Kemudian 16 dikurangi dengan 24, ya itu selisihnya adalah 8. 16 dikurangi 25, selisihnya adalah 9. Oh, berarti ini adalah 48/9. Gitu. Ya, jadi nanti bisa kalian kira-kira. Lagi, misal berapa ya? Yang gampang, misalkan akar 20. Akar 20 berarti di antara akar 16 juga dan akar 25. Berarti ini kalau akar 16 adalah 4, 16 ke 20 itu adalah 4, kemudian 4 ya. Kemudian 16/25 itu adalah 9. Nah,
Berarti 4 4/9. Nah, nanti koma-koma. Gitu caranya ya. Jadi dari per ini nanti kalian bisa mengira-ngira. Tapi kalau misalkan dia yang keluar itu adalah akar-akar yang lazim. Lazim tuh misalkan akar 2 sama akar 3. Nah ini bolehlah ini diingat-ingat. Gitu ya. Nah, oke, kita lanjut ya. Kita lanjut di tahun setelah tahun 2021. Itu kita punya tahun 2022. Oke. Di tahun 2022 di sini juga ada dua buah soal. Nah, dua buah soal ini ada nomor 21 dan 28. Ini adalah soal-soal pilihan KS Ranger semuanya ya, ya ingin dibahas. Di nomor 21, di situ ada sebuah mobil bergerak lurus dipercepat dari keadaan diam dengan percepatan 5 meter per sekon kuadrat. Mobil tersebut kemudian bergerak dengan kecepatan konstan. Setelah beberapa saat, mobil mulai diperlambat 5 meter per sekon kuadrat hingga berhenti. Bila kecepatan rata-rata mobil adalah 20 meter per sekon dan waktu total untuk bergerak adalah 25 detik, maka mobil tadi bergerak dengan kecepatan tetap selama berapa? Oke. Nah, jadi di dalam UM-UGM mandiri atau ujian mandiri itu memang soal dinamika dan kinematika ini dia adalah soal wajib yang hampir setiap tahun itu selalu ditemui gitu. Biasanya dia ada di kalau dulu waktu masih paper itu dia nomornya di awal. Tetapi kalau misalkan sekarang sudah menggunakan CPT, nah bisa jadi itu letak soalnya itu diacak satu sama lain gitu. Tapi dia pasti ada ya. Jadi kinematika dan dinamika itu soal yang wajib ada. Nah, begitu juga nanti kalau misalkan dari teman-teman semuanya itu ada yang mengikuti namanya SMITB. SMITB. Nah, SMITB itu juga ada fisikanya. Bahkan dari panitia SMITB itu mengatakan bahwa soalnya itu hanya soal mekanika. Soalnya itu hanya soal mekanika. Artinya di situ dia hanya meliputi hukum Newton, kemudian momentum impuls, dinamika partikel, kemudian momen inersia, gerak dan sebagainya. Tidak menyertakan soal-soal yang lain. Nah, jadi belajar dinamika dan mekanika itu cukup penting menurut saya. Oke, nah sekarang bagaimanakah supaya gampang kita gambarkan dulu untuk grafiknya. Di pembahasan itu sudah ada grafiknya, tapi kita coba lihat gimana sih proses menggambar grafik itu. Jadi kalau menggambar grafik gerak itu, kita punya dua sumbu ya. Sumbu yang pertama itu, ban, saya tak gambar dulu aja. Jadi di sumbu Y-nya, kita punya dia adalah T atau waktu. Kemudian nanti di sumbu Y-nya itu adalah kecepatan. Ya. Nah, sekarang kita coba amati dari kata-katanya. Bergerak lurus dipercepat dari keadaan diam dengan percepatan 5. Oke. Jadi mula-mula diam dipercepat artinya kecepatannya semakin bertambah. Kecepatannya bertambah. Nah, karena kecepatannya bertambah, maka tren grafiknya itu akan naik. Nah, tren grafiknya itu akan naik. Biar lurus ya. Nah, gini. Saya takutnya kurang tempatnya. Dah.
Setelah beberapa, kemudian bergerak dengan kecepatan konstan. Oh, konstan. Kalau konstan itu berarti V-nya tetap. Nah, karena V-nya tetap, jadi dia akan mendatar seperti ini. Nah, ya, jadi ketika grafiknya itu mendatar, dia bukan diam ya, tetapi V-nya itu konstan. Setelah beberapa saat mobil mulai diperlambat 5 hingga berhenti. Nah, jadi di sini perlambatannya itu ideally. Nah, oke, bentar. Nah, ya, anggaplah ini sama. Oke, ini lebih pendek aja. Oke, kita tarik ke atas ya. Oke, nah kemudian di situ waktu total untuk bergerak adalah 25 detik. Berarti dari awal sampai dengan dia itu adalah 25. Berarti kita bisa menulis di sini 25 detik. Nol. Kemudian anggaplah di sini itu adalah T. T1 gitu ya. Kalau gitu aku nulisnya apa ya? K. Oke, TK. Kemudian di sini berarti, nah kira-kira, nah kalau kita lihat kecenderungannya sebenarnya gampang. Ini tuh, eh, jadi di sini 25 min TK ya. Ini 25 min TK. Jadi di sini TK, di sini dia adalah 25 min TK. Nah, sehingga tengah-tengahnya itu ya, jadi tengah-tengahnya ini tok, itu adalah 25 min TK. Oke. Kemudian di sini yang namanya percepatan ya. Jadi yang disebut sebagai percepatan kan tadi bilang ada percepatan. Percepatannya adalah 5. Percepatannya adalah 5. Jadi percepatan itu dia adalah delta V per delta T. Jadi A itu adalah delta V per delta T. Nah, sehingga V-nya ini adalah V min 0. V min 0 per TK ya. Per TK. Kenapa harus ada K-nya ya? Nah, mending kita nggak usah pakai K ya, biar gampang. T aja ya. 25 min T itu 25. Oke. Jadi ini T min 0 ya, T min 0. Padahal diketahui A-nya itu adalah 5. A-nya adalah 5. 5 sama dengan V per T ya. Sehingga V-nya adalah 5T. Makanya di pembahasannya itu di sini ada tulisan 5T. Nah, itu. Berarti dari situ kita mencari jarak total. Cari jarak totalnya gimana? Nah, tadi kan udah diketahui nih bahwa kecepatan rata-rata mobil adalah 20 meter per sekon dalam waktu 25 detik. Nah, kita mengenal namanya Jokowi ya. Bukan Jokowi presiden, tetapi Jokowi jarak sama kecepatan dikali dengan waktu. Ya, Jokowi itu adalah jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Ya, ini kan Jokowi. Sehingga V-nya
T-nya pakai V rata-rata dia adalah 20, T-nya adalah 25. Sehingga S totalnya adalah 500 meter. 500 meter. Nah, udah. Barulah kita bisa melihat di situ bahwa yang namanya grafik V terhadap T itu cara menghitung S-nya itu gampang banget, yaitu dengan menggunakan luas bangunnya. Luas bangun. Nah, S sama dengan luas. Luasnya adalah luas apa? Trapesium. Nah, luas trapesium itu apa? Luas trapesium itu adalah jumlah sisi sejajar kali tinggi bagi dua. Jadi A dan B itu adalah sisi sejajar. Sisi sejajar itu yang bawah dan atas ya. Yang bawah berarti itu adalah sisi sejajarnya adalah 25. Yang atas adalah 25 min 2T. Dikali tingginya, tingginya adalah, berapa tadi tingginya itu berapa? V ya, tingginya itu adalah V. V-nya udah ketemu, V-nya adalah 5T. Berarti di sini 5T dibagi 2. Lumayan nih. Yuk, coba kita hitung. 25 tambah 25 adalah 50. 50. Ini udah ketemu ya tadi luasnya ya 500 ya. S-nya udah ketemu yaitu 500. Berarti 500 sama dengan 25 tambah 25 itu adalah 50. 50 min 2T dikalikan dengan 5 per 2T. Nah ini duanya tuh boleh pindah ke sana. Dua ini pindah ke sini. Hingga ini kali 2 kan ini boleh. Berarti ini 50 min 2T kali 5T. Jadi dia adalah 250T. 250T min 10T kuadrat. Oke. Kok bisa 250 tuh dari mana? Dari sini nih. Ini kan kalau dijumlahkan 50. 50 dikali dengan yang di luar kurung itu adalah 5T. Berarti 50 kali 5, 250. Kemudian ada min 2T. Ya. Min 2T. Bentar pakai ini. Coba ya. Nah, coba ya. Nah, ini. Ini kali sama ini. Jadi 250. Terus ini min 2T dikalikan dengan 5T. Sehingga dia menjadi min 10. Gitu. Oke, clear ya. Berarti di sini dia adalah 1000. Ini adalah 1000 sama dengan 250T min 10T kuadrat. Nah, biasanya biar gampang, kita bagi semuanya. Kita bagi semuanya. Bagi semuanya itu maksudnya gimana? Supaya T kuadratnya ini depannya nggak ada angka aneh-aneh. Jadi kita bagi semuanya dengan 10. Kita bagi semuanya dengan 10. Oh, oh. Nah, sepertinya ini kurang tempatnya. Kita copy ya. Kita lanjutkan. Panjang juga ini. Oke, lanjut. Kita bagi 10 sehingga dia menjadi 100. Di sini adalah 25. Di sini adalah T kuadrat. Nah, biar lebih cakep lagi, kita pindahkan semuanya ke sebelah kiri. Kita pindahkan semuanya ke sebelah kiri sehingga dia jadi T kuadrat min 25T plus 100 sama dengan 0. Nah, dengan demikian kita sudah memiliki sebuah persamaan kuadrat. Nah, tinggal teman-teman KS Ranger terserah mau menyelesaikannya menggunakan pemfaktoran boleh. Kalau misalkan mau pakai rumus ABC juga boleh ya. Jadi sebenarnya sama-sama aja. Sama-sama bisa dipertanggungjawabkan hasilnya. Mungkin kita coba dulu pakai pemfaktoran ya. Kita coba pakai pemfaktoran.
Kalau T kuadrat dia pasti T sama T. Itu udah pasti. Nah, terus 100 ini ya, dia punya faktor yang kalau misalkan dikali itu hasilnya adalah plus 100, tetapi kalau misal kita tambahkan dia hasilnya harus minus 25. Nah, biasanya biar gampang kita bikin nih pemfaktoran. Jadi 100 itu 1 kali 100, 2 kali 50, 3 nggak bisa, 4 kali 25. Terus bisa lagi berapa ya? 5 kali 20 ya. Jadi yang kalau dikali jumlahnya 100, dikurangi hasilnya minus 2, ditambah hasilnya minus 25 itu yang ini nih. Yang 5 sama 20. Nah, kita masukkan ya. Jadi misalkan di sini 5, di sini 20, min min. Min min. Nah, min min. Oke. Dah. Terus berarti di sini T min 5 itu berarti T min 5 sama dengan 0, berarti T sama dengan 5. Atau T min 20 sama dengan 0, T sama dengan 20. Hmm, gimana ya hasilnya kok positif semua? Nah, biasanya kalau misalkan kita memfaktorkan, terus misalkan dia ketemu satunya positif, satunya negatif, otomatis kita langsung memilih yang positif. Tetapi kalau dua-duanya positif, berarti kita kembali saja kepada soalnya. Nah, di situ dikatakan bahwa soalnya itu adalah waktu maksimalnya itu adalah 25. Padahal posisi T itu di posisi T itu nanti dia ada di sebelah sini. Bentar, tak gambar kasar ya. T itu tuh di sini, ini T, dan juga di sini. Ya, berarti kan tidak mungkin nih kalau masing-masing T ini nilainya 20 karena waktunya hanya 25 totalnya. Sehingga jawaban yang rasional itu adalah yang 5 sekon. Nah, berarti T-nya itu adalah 5, di kiri kanannya 5, sehingga karena totalnya adalah 25, maka di tengahnya itu dia adalah 15. Sehingga kita kembali ke pertanyaannya. Pertanyaannya di situ adalah tentukan waktu pada saat mobil itu bergerak dengan kecepatan tetap. Sehingga jawabannya adalah 15 sekon. Nah, ini adalah jawabannya. Panjang ya? Ya, cukup panjang. Oke, silahkan jika ada pertanyaan. Tidak ada ya. Gimana? Apakah ada pertanyaan? Silahkan. Nggak ada, oke. Nah, kalau tidak ada, berarti kita lanjut dulu ya. Kita lanjut dulu sekarang ke soal selanjutnya. Nomor 28, sebuah benda tingginya 2 cm terletak di depan cermin cekung dengan panjang fokus 10 cm. Agar diperoleh bayangan yang diperbesar 2 kali, maka, nah di situ ini adalah tipe soal yang tadi saya katakan ya. Jadi tadi ada sebab akibat yang tadi sudah kita kerjakan pada saat mengerjakan periode dan jari-jari tadi, atau yang tadi hukum Kepler. Kemudian soal pilihan ganda ya, itu adalah tipe yang nanti akan kalian hadapi. Kemudian di sini adalah dia menentukan pernyataan ya.
Meskipun kita katakan soal ini tidak keluar lagi, tapi dia bisa jadi muncul dalam bentuk yang berbeda. Artinya ABCD-nya itu biasanya udah ditulis gitu. Jadi dia pernyataan, terus nanti pernyataan yang sesuai adalah terus dia A, satu dan ini ya. Jadi cuma tipe soalnya aja yang berubah, tapi maksudnya itu mirip. Jadi kalau kita lihat materi pada UM-UGM itu sendiri, dia cukup kompleks ya. Artinya semua materi dari kelas 10 sampai dengan kelas 12 itu bisa jadi dimasukkan ke dalam soalnya. Nah, ini artinya KS Ranger sebenarnya eh, bisa mengamati kisi-kisi yang udah ada di dalam buku kalian masing-masing ya. Jadi kalau di dalam buku kalian masing-masing itu ada kisi-kisi dari tahun ke tahun. Nanti KS Ranger bisa mengamati manakah kisi-kisi yang dia itu rajin keluar. Rajin keluar itu artinya porsinya tiap tahun tuh selalu ada. Nah, itu jadi kemungkinan menjadi soal yang dia akan muncul. Jadi bisa fokus pada soal-soal itu saja. Sehingga untuk soal yang lain ya tetap dipelajari, cuma mungkin porsinya tidak sebanyak soal yang sering keluar. Oke, sebuah benda tingginya 2 cm terletak di depan cermin cekung dengan panjang fokus 10 cm. Agar diperoleh bayangan yang diperbesar 2 kali, maka. Nah, jadi di sini kita harus memilih pilihannya nanti A ya, A itu adalah 1, 2, 3 benar, B 1, 3, C C adalah 2, 4, C adalah 2, 4, D itu adalah 4 saja, E semua. Jadi di mana ada 1 pasti ada 3. Jadi kalau satunya salah, 3-nya pasti salah. Begitu juga kebalikannya. Kalau satunya benar, 3-nya itu pasti benar. Oke. Oke, oke. Tinggi benda. Nah, tinggi benda ini adalah HO atau H saja boleh. HO itu H objek. Terletak di depan cermin cekung. Nah, cermin cekung itu adalah cermin positif. Ya, jadi fokusnya itu bernilai positif sama dengan lensa cembung. Ya, jadi cermin cekung sifatnya sama seperti lensa cembung, sedangkan cermin cembung sifatnya sama seperti lensa cekung. Jadi fokusnya saya tuliskan positif 10 cm. Terus panjang fokusnya 10 diperoleh bayangan diperbesar 2 kali. Diperbesar 2 kali maka artinya tinggi bayangannya menjadi 4. Atau kita tuliskan M-nya 2 ya. Ini ketik aja deh. M-nya 2. M-nya 2. Oke, nah. Jadi kalau di dalam cermin cekung itu kita punya ruang-ruang ya, kita punya ruang-ruang. H bukan image. Sekarang kita coba gambar ruang-ruangnya. Kita gambar ruang-ruangnya. Ini cermin cekung. Jadi ini F, ini 2F. Fokusnya tadi berapa? 10 ya. Nah, berarti fokusnya itu adalah 10. Terus kemudian dia bilang, kalau diperbesar 2 kali berarti bayangannya 10 cm di depan cermin. Benda harus diletakkan pada jarak 6 ya. Bayangannya 30 cm di depan cermin. Oke, kita coba hitung ya. Kita coba hitung. Jadi kalau kita punya M 2 kali, berarti dia
M itu kan SI per SO. Berarti kalau misalkan ini 2 sama dengan SI per SO, berarti SI-nya adalah 2SO. Nah, atau SI itu kan apa? Jarak objek ya, jarak objek. Ini gambarnya nanti kita di sana aja ya. SI itu adalah SO itu adalah jarak objek ke cermin. Ya. Kemudian SI itu adalah jarak bayangan. Kemudian M itu adalah perbesaran. Kemudian H tadi tinggi ya, H tadi tinggi, H kecil. Kalau HO itu adalah tinggi objek, kalau H itu adalah tinggi bayangan. Nah, karena kita udah punya di sini adalah SI sama dengan 2SO, kita bisa masukkan ke formula 1/F sama dengan 1/SO plus 1/SI. Kemudian tinggal kita masukkan, berarti 1/10 sama dengan 1/SO plus 1/2SO. Nah, jadi ini namanya adalah substitusi. Kita tidak bisa langsung menambahkan ya. Kenapa? Karena bawahnya atau penyebutnya itu ternyata dia masih berbeda. Nah, karena masih berbeda, jadi kita samakan. Sehingga ini jadi 2, ini jadi 1, 1/10. Kita kali silang ya, kita kali silang. Cara ngali silangnya gimana? Oke, bentar. Hmm, tak kecilin dulu. Cara ngali silangnya berarti ini kali ini. Sehingga dia jadi 2SO sama dengan 30. Sehingga SO-nya adalah 15. Jadi jarak objek ke cermin itu harus 15 cm. Berarti SI-nya berapa? SI-nya kan dua kalinya. SI-nya kan dua kalinya. Dua kalinya berarti 30. Nah, jadi SO-nya itu adalah jadi SO-nya adalah 15, SI-nya adalah 30. Nah, sekarang kita lihat pernyataannya. Nah, pernyataan di soalnya. Coba lihat soalnya. Bayangannya 10 cm di depan cermin. Salah. Kenapa salah? Karena bayangannya bukan 10 cm, tapi 30 cm. Kemudian kalau satu salah, tiga pasti salah. Bayangannya 30 cm di belakang cermin. Lah, kok bisa salah kan 30 cm-nya benar ya? 30 cm-nya memang benar. Tetapi ketika kita menghitung, ternyata di situ SI-nya itu bernilai positif. Nah, kalau SI bernilai positif, berarti bayangan itu di depan cermin, bukan di belakang. Jadi nomor 3 letak kesalahannya itu adalah kata-kata belakang. Harusnya di depan. Oke, satu salah, tiga pasti salah ya. Oke, berarti kita coba cek nomor nomor 2. Kalau misalkan nomor duanya itu betul, 2 itu nggak akan benar sendiri. Dia pasti nyari teman. Nah, sehingga 2, 4. Tapi kalau duanya salah, berarti empatnya yang benar. Kita cek nomor 2 ya. Benda harus diletakkan pada jarak 6 cm di depan cermin. Ya, salah. Karena di situ SO-nya ketemunya adalah 15. Jadi harusnya benda itu diletakkan 15 cm di depan cermin. Ingat, jarak objek itu tidak mungkin di belakang. Sehingga dia pasti bernilai positif. Maka nomor 2 salah, yang betul adalah 4 saja atau D. Itu ya. Oke, kita lanjutkan ya.
Mungkin ada pertanyaan dulu barang kalian yang ingin bertanya. Tidak ada, kita lanjut ya ke tahun 2023. Nah, di sini ada dua soal yang lumayan panjang-panjang, yaitu nomor 17 dan nomor 20 ya. Di nomor 17 di sini kita punya materinya itu adalah kalor. Nah, kapan kita ketemu kalor? Kalau misalkan di kurikulum Merdeka, kalor itu baru diajarkan di kelas 11. Tapi mungkin masih ada teman-teman yang memahami kalor itu bahkan sejak SMP ya. Karena di SMP itu ternyata juga sudah diajarkan kalor meskipun tidak terlalu dalam. Oke, nomor 17, 460 gram. Bentar, belum ini ya, belum berganti. Oke, 460 gram campuran es dan air pada suhu 0 derajat ada dalam bejana yang kapasitas kalornya diabaikan. Nah, artinya menyerap dan melepas kalornya itu hanya terjadi antara zat yang ada di dalam wadahnya. Jadi wadahnya itu dianggap dia tidak menyerap atau melepas kalor. Anggaplah wadahnya itu adalah plastik ya atau keramik. Kemudian dimasukkan 80 gram uap air, suhunya adalah 100 derajat Celcius ke dalam bejana. Jika kalor lebur es 80 kalori per gram dan kalor penguapan 540 kalori per gram, sedangkan temperatur akhirnya adalah 80 derajat Celcius. Maka banyaknya air semula adalah, nah di sini berarti kita punya dua bagian. Dua bagian yang pertama itu adalah es. Es ya, esnya itu berarti dia nah, jadi es sama uap air ya, es dan uap air. Ya udah berbagi tapi nggak bisa. Oh, oh sorry, benar. Sebentar ya.
Nah, jadi kalau misalkan di situ ada S ya, jadi S ini, ya ini kalau SMP kita belum belajar yang S ya. S itu baru dipelajari ketika kita SMA ya. Jadi kalau misalkan waktu misalkan kita di SMP kita hanya baru belajar yang air dengan air aja. Meskipun sudah memang asas break juga, tetapi dia belum sampai ke perubahan yang banget banget gitu ya. Oke, udah ya. Kalau sudah nampak, udah. Oke. Nah, kemudian di sini kita punya S. S-nya itu adalah 460 gram. Nah, bentar, bentar. Oke. Oke. Nah, 460 gram berarti ini ada S. Kok ngelek lagi. Oke. S-nya 460 gram. Kemudian di situ suhunya dan campuran es air pada suhu 0. Jadi suhunya adalah 0, 0 derajat. Ini adalah es dan air, es air. Kok keluar sendiri. Jadi es 460 gram, satu saja ya, es dan air 460 gram. Kemudian di situ di dalamnya dimasukkan uap ya, dimasukkan uap. Uapnya itu adalah dia berarti berapa gram itu? 80 gram, 80 gram. Kemudian dimasukkan uap, uapnya itu adalah 80 gram. 80 gram di sini berarti dia suhunya adalah 100. Jadi tepat pada saat dia baru menguap. Nah, di situ diketahui kalau lebur itu adalah L. Nah, kalau kita lihat di sini satuannya itu bukan satuan SI, melainkan dia namanya satuan CGS. Satuan CGS dan satuan S itu bedanya adalah kalau S itu dia basisnya itu adalah joule dan masanya adalah kilogram. Tetapi kalau dia satuannya adalah satuan CGS ya, satuan CGS itu berarti basisnya dia adalah kalori, kemudian masanya itu dinyatakan dalam gram. Tetapi KS Ranger tidak perlu khawatir, artinya tidak semua satuan itu harus kita ubah menjadi joule dan kilogram ya, tapi kita lebih melihat kepada bagaimanakah soal itu menginginkan jawabannya. Ternyata kalau kita lihat di pilihan jawabannya, ini dia ingin jawabannya itu dalam gram. Nah, berarti biarkan saja. Sedangkan temperatur akhirnya, kita T akhir itu adalah 80 derajat Celcius. Oke.
Nah, di sini berarti ada tiga zat ya, yaitu es dan air, kemudian uapnya itu adalah 80 gram. Berarti yang terjadi adalah es dan airnya ini akan menerima kalor karena dia suhunya lebih kecil. Kemudian uapnya ini akan melepas kalor karena dia masanya itu dia lebih besar dan suhunya lebih tinggi. Pertanyaannya adalah, maka banyaknya air semula. Nah, berarti ini udah kondisi akhir. Nah, ini adalah kondisi akhir. Berarti kira-kira yang terjadi mula-mula tuh apa? Kira-kira. Ketika dia ternyata kondisi akhirnya ada campuran es dan air. Berarti kondisi awal itu kemungkinan dia adalah esnya itu lebih banyak daripada airnya. Sehingga pada kondisi akhirnya dia akhirnya apa itu meleleh ya atau mencair sehingga terjadi di situ kondisinya menjadi campuran. Oke, sekarang kita sama dengankan ya, berarti Ki uap sama dengan Ki es dan air, es air gitu ya. Nah, uap kalau kita lihat yang dia posisi awalnya itu adalah 100 derajat Celcius, maka yang dia alami itu dia akan menjadi air ya, karena suhunya turun. Sehingga di sini kita tuliskan nanti, nggak panjang ini nanti. Karena dia masanya sama, kita bisa samakan ya, berarti M uap, kemudian kita dalam kurung, di situ berarti U ya, atau kalor uap, ditambah dengan ketika dia setelah berubah menjadi air, maka yang berlaku padanya adalah kalor jenis air. Kalor jenis air dikalikan dengan delta T. Ya. Delta T itu berarti perubahan suhu ya. Sama dengan, berarti yang satunya adalah air dan es. Nah, air dan es ini berarti ini massa es ya, massa es dikalikan dengan kalor lebur. Lalu setelah itu ditambahkan dengan massa total dikalikan dengan mana plusnya? Jadi ini M total dikalikan dengan C air dikali delta T. Oke, berarti ini delta T, ini delta T. Delta T ini juga delta T. Nah, delta T uap berarti dia dari di sini berarti dari awalnya itu 100, kemudian dia menjadi tadi berapa? 80 derajat ya temperaturnya. Jadi di sini kita tuliskan nanti di 100 min 80. Karena diambil dia dasarnya adalah suhu uapnya. Kemudian yang air ini, jadi dia dari 0 menjadi 80. Jadi 80 min 0. Nah, tinggal kita masukkan massa uapnya. Massa uapnya tadi adalah 80 ya, 80. Kemudian kalor uap itu adalah 540 ditambah C air itu berapa? Jadi C air itu nilainya 1. Ya, jadi kalau misalkan tidak diketahui,
Teman-teman ingat-ingat C air itu satu, kalau S itu C-nya setengah. Jadi satu dikalikan dengan 100 min 80 berarti 20. Sama dengan massa es itu adalah massa total dikurangi dengan massa air. Berarti kan 460 min M air ditambah M total, ya kan? M total. M total itu 460 kali C air itu satu, kemudian delta T-nya adalah 80 min 0, berarti 80. Nah, sehingga kalau kita kalikan, oh ini dikali L ya, Mbak. L-nya itu 80 ya. Ya, L ini kan 80. Oke. Nah, kita cek ya. Kita cek. Massa uap 80, U adalah 540, C air 1, delta T adalah 20, sama dengan massa S itu 40 dikurangi massa air, kurangi. Kemudian dikali L, L-nya 80, tambah M total 460, kali C airnya 1, delta T-nya 80. Nah, kalau kita lihat di setiap ruas tuh ada angka 80. Jadi silahkan dicoret. Oke, oke, ke sana. Nah, silahkan dicoret ini boleh. Hmm. Nah, gini boleh ya. Jadi kalau di setiap ruas tuh ada angka yang sama, silahkan dicoret. Berarti tinggal kita tambahkan ya. 540 plus 1 kali 20. Berarti dia adalah 560. 560. Nah, berarti 560. Sama dengan 40 dikurangi MA plus 40. Berarti 40 tambah 40 itu adalah 920 min MA. Sehingga MA itu adalah 920 dikurangi 560. Berapa itu? Berarti 360. Ya, sehingga jawabannya untuk nomor berapa ini? 17 itu adalah 360. Gitu ya. Nah, jadi tipsnya adalah melihat suhu akhirnya. Melihat suhu akhirnya. Kalau suhu akhirnya itu adalah 80 derajat, berarti, oh, bentuknya pasti air. Nah, sehingga uap tadi sudah berubah menjadi air. Sehingga dari uap yang bersuhu 100 derajat menjadi air bersuhu 80 derajat, dia harus melewati dua proses. Prosesnya itu adalah mengembun dulu, ya kan? Dia melewati garis mendatar dulu, barulah dia turun suhunya menjadi 80. Makanya dia ada dua proses. Kemudian sebaliknya, dari es, ya, kita anggapnya es ya, esnya yang 0 derajat, menjadi air 80 derajat. Jadi dia juga melewati dua proses. Proses yang pertama itu adalah mencair dulu, makanya di situ dia ada ml gitu, ms kali l. Baru setelah itu dia naik suhunya sampai 80. Oke, kita lanjut ya. Silakan jika ada pertanyaan. Tidak ada, kalau tidak ada kita lanjut ke soal berikutnya.
Oke, soal selanjutnya itu ada di nomor 20. Bentar. Oke, di nomor 20 di sini ada sebuah kapasitor. Nah, kapasitor ini dia masuknya itu adalah ke dalam materi listrik statis kelas 12 semester 1. Mungkin teman-teman KS Ranger masih ini ya seger ya materinya di dalam catatan atau memori kalian semua. Karena memang bab ini tuh adalah termasuk bab yang cukup panjang. Jadi dia babnya panjang, kemudian catatannya banyak. Jadi harus banyak mencatat. Oke, sebuah kapasitor keping sejajar kapasitasnya adalah C. Ketika kedua kepingnya dipisahkan oleh udara. Jika ke dalam kapasitor dimasukkan dua lembar seti elektrik, masing-masing tebalnya adalah D per 3 dan 2D per 3, dan tetapan di elektriknya secara berurutan adalah 3 dan 4. Maka kapasitas kapasitor itu menjadi berapa? Jadi kapasitor itu adalah sebuah komponen listrik pasif yang dia bisa menyimpan energi dalam bentuk muatan. Ya, jadi energinya itu nanti bentuknya adalah muatan. Maka dikatakan dia akan memiliki yang namanya kapasitas. Ya, kapasitas itu adalah daya tampungnya dia. Nah, gitu. Jadi sifatnya ketika kita hubungkan dengan tegangan listrik, dia akan mengisi. Jadi dia akan ngecas. Ya, dia akan ngecas sampai dia tunak. Tunak itu artinya kapasitasnya itu full. Nah, kalau misalkan kapasitasnya sudah full, tetapi dia masih dihubungkan dengan listrik, maka ya sudah tidak akan bertambah lagi karena tidak bisa melampaui batas kapasitasnya. Gitu. Nah, besarnya kapasitas kapasitor itu dinyatakan dalam C ya. C itu adalah epsilon 0 kali K kali A per D. Nah, epsilon 0 itu apa? Epsilon 0 adalah tetapan ya. Jadi dia angka, tapi kalau di dalam soal ini nanti kita akan coret. Jadi tidak berpengaruh. Kemudian K itu adalah tetapan di elektrik. Jadi K kecil ya. Kemudian ada A itu adalah luas keping. Kemudian ada D itu adalah jarak antar keping. C-nya adalah kapasitas. Miring dong. Nah, udah. Nah, jadi K adalah tetapan di elektrik, A luas keping, kemudian jarak keping. Berarti dari dua bagian atau dua zona ini kita bisa menganggap bahwa keduanya itu bentuknya seperti ini. Anggaplah ini C1, ini C2. Oke, berarti nanti dia yang berubah adalah K-nya ya. Berarti kan K1, berarti kan dia K1, K1. K1-nya itu menjadi 3 dan K2-nya itu menjadi 4. Hmm. K1-nya menjadi 3, K2-nya menjadi 4. Hmm.
Nah, berarti kan K1 menjadi 3, K2 menjadi 4. Nah, terus A-nya tetap ya, A-nya berarti sama karena sisi sampingnya kan nggak berubah. Cuman di sini D-nya yang berubah ya. D1, D1-nya menjadi D per 3. Jadi D1, D1, dia D1, bentar. Nah, D1 menjadi 2 per 3, D2 menjadi, oh D1 menjadi D per 3, atau menjadi sepertiga gitu aja ya. D2-nya jadi 2 per 3. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam rumusnya ini, tetapi hanya bagian-bagian yang penting aja. Yang penting itu siapa? Yang penting itu dia cuman K sama D. Oh, berarti kalau C1 itu jadi 3 per sepertiga, berarti 9. Ya. Berarti kalau C2 itu menjadi 4 per 2 per 3. Berarti kan tiganya naik ya, caranya tiganya naik sehingga dia jadi 4 kali 3, 12, 12 bagi 2 itu adalah 6. Oke, nah sekarang kita serikan. Nah, kita seri. Kenapa? Karena dia bentuknya adalah seri. Nah, kalau seri itu dia apa yang jadi diseper ya, diseper. Atau bisa juga karena dia itu hanya dua. Nah, kan ini cuma dua kapasitor nih. Nah, kalau dua kapasitor itu dia lebih simpel. Lebih simpelnya gimana? Lebih simpelnya berarti tinggal gini. Oh, C itu sama dengan C1 kali C2 per C1 tambah C2. Gampang. Berarti di satunya adalah 9 kali 6 per 9 tambah 6. Nah, berarti ini adalah 54 dibagi dengan 15. 54 dibagi dengan 15. Berarti kita bagi berapa nih kira-kira ya? Kita bagi 6 ya. Oh, nggak bisa ya. Kita bagi 3. Kita bagi 3 berarti ini 18 dibagi 5. C. Nah, berarti jawabannya adalah 18 per 5C. 18 per 5C. Oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu terkait dengan soal kapasitas kapasitor. Tidak ada ya? Oke. Nah, bagaimanakah kalau misalkan dia rangkaiannya itu adalah rangkaian paralel gitu ya? Kalau rangkaian paralel itu seperti apa? Jadi kalau rangkaiannya itu adalah rangkaian paralel, maka gampang banget itu tinggal kita jumlahkan ya. Jadi kapasitor itu kan ada dua, dia seri dan paralel. Kalau seri itu diseper, seri itu berarti gini, dia diseper, berarti seper C seri adalah seper C1 plus seper C2. Yang kedua itu adalah paralel. Nah, paralel. Paralel itu gimana sih? Paralel itu seperti ini. Berarti C-nya adalah C1 plus C2.
Jadi dia kebalikannya resistor. Ya, jadi kapasitor dan resistor itu cara mencari totalnya itu berkebalikan. Jadi kalau resistor itu yang gini nih, yang dia seperti rumput. Nah, kalau ini R-nya ya kan resistor itu R ya ini ditambah. Tapi kalau dia paralel berarti dia di seper. Nah, berarti seper R sama dengan seper R1 plus seper R2. Nah, jadi kapasitor itu dia mirip seperti pegas. Pegas kan juga gitu. Kalau seri seper, kalau paralelnya itu dia di apa namanya? Paralelnya dia ditambah. Oke, Kak Slajar silahkan jika mungkin ada yang ingin ditanyakan. Tidak ada. Bentar. Tidak ada ya. Nah, kalau kita lihat di tahun 2024, di situ juga ada dua soal yang yaitu sebenarnya topiknya hampir sama ya. Jadi kalau di nomor berapa ini? Nomor 19. Nah, nomor 19 itu dia topiknya juga sama. Dia adalah kapasitor juga. Tetapi eh, yang ditanyakan yang lain ya, tapi sebenarnya teorinya ini sama. Sedangkan dia agak berbeda nanti di nomor 21 dan nomor 30. Nah, untuk nomor 30-nya ini adalah gelombang. Kemudian di nomor 21-nya itu adalah momen inersia. Oke, KS Ranger, karena keterbatasan waktu kita di siang hari ini dan setelah ini KS Ranger juga masih ada pertemuan dengan mata pelajaran yang lain. Saya Kak Ayu mau izin pamit undur diri dari pembelajaran kita pada siang hari ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Mohon maaf jika banyak kesalahan di dalam proses pembelajaran kita di hari ini dan masih banyak kurang-kurangnya. Setelah ini saya akan share catatan, tapi mungkin saya coba rapikan sedikit. Nanti silakan bisa untuk belajar di rumah atau di waktu-waktu luang KS Ranger semuanya. Semoga KS Ranger dalam keadaan sehat bisa mendapatkan hasil yang terbaik dan diterima sebagai Gajah Mada Muda tahun 2025. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.